wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain ERD diagram yang telah saya buat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arya Triwicaksono dengan NPM terakhir 230 kelas E. Nah, dalam sistem yang digambarkan pada diagram ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu ada user, setelah itu ke project, habis project ke text, habis text project member, setelah itu task excitement, setelah itu comment, dan yang terakhir ada attachment. Pada semua entitas yang ada di sini, mereka saling terhubung untuk membentuk sebuah sistem manajemen proyek yang terstruktur. Nah, kita masuk ke penjelasan alur. Yang pertama kita mulai dari user. Pada tabel user di sini digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna dalam sistem, dan setiap user memiliki atribut seperti user ID, dan setelah itu ada name, lalu email, role, phone, dan yang terakhir create, add. Dan di sini terdapat tipe user ID, terdapat tipe data integer, dan untuk name terdapat tipe data varchar 45. Yang dimaksud dengan varchar 45 yaitu mereka bisa memasukkan karakter maksimal sampai dengan 45, 1 sampai 45. Jika lebih, dia tidak akan bisa menambah karakternya. Untuk email sama, varchar 45, role juga. Untuk phone ini varchar 20, dan untuk create add yaitu date time. Kenapa date time? Karena mereka merujuk ke waktu. Dan setelah itu, setelah user, di sini ada tabel project. Dan untuk tabel project di sini mereka untuk menyimpan data proyek yang dikerjakan, dan untuk setiap project memiliki project ID. Dan sebelum itu mohon maaf, untuk user di sini mereka mempunyai primary key-nya atau kunci primernya, yaitu user.id user_id, mohon maaf. Nah, dan untuk project di sini dia primary key-nya ada di project ID, dan untuk project ini dia memiliki foreign key, yaitu di sini text _ID dan user_ID. Itu untuk foreign key-nya. Dan dalam project ini terdapat atribut, salah satunya ada project ID, lalu project name, description text, start _date, end _date, status, manager ID, dan sisanya ini tadi foreign key dari tabel project. Lalu setelah project kita lanjut ke teks. Di teks ini berisi detail tentang pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sebuah project. Dan untuk atributnya sendiri di sini terdapat task ID yang dia juga sebagai primary key.
Lalu di sini ada text name, description, status, dan due date atau waktu. Setelah itu kita lanjut ke project member. Project member ini berfungsi untuk menghubungkan antara user dengan project. Di project member ini sendiri memiliki primary key, yaitu telah disepakati adalah member underscore ID. Dan lalu untuk foreign key-nya di sini ada user underscore ID ini dan project underscore ID ini. Dan untuk atribut project member sendiri di sini salah satunya ada member ID, project ID, user ID, role in project, join date, dan untuk sisanya ini tadi sebagai foreign key dari project member. Lalu setelah kita project member, kita move ke test assessment. Di test assessment ini sendiri mereka memiliki primary key, yaitu assessment underscore ID. Dan untuk foreign key-nya untuk test assessment ini terdapat project underscore member underscore ID dan test underscore ID. Dan test assessment ini berfungsi untuk menghubungkan antara teks dengan anggota project. Dan anggota project yang dimaksud yaitu project member. Tabel test assessment ini dia memiliki atribut salah satunya assessment underscore ID yang juga sebagai primary key. Lalu ada test ID, member ID, assessment date, dan untuk sisanya yang di bawah ini tadi sebagai foreign key dari si test assessment. Lalu setelah test assessment selesai, kita move ke comment. Nah, nih di comment ini sendiri mereka memiliki primary key yaitu comment underscore ID dan memiliki foreign key yaitu text underscore ID. Nah, untuk comment ini sendiri memiliki atribut salah satunya yaitu comment underscore ID yang juga sebagai primary key. Lalu ada test ID, user ID, comment underscore text, lalu create underscore add. Dan yang terakhir ini tadi sebagai foreign key dari tabel comment. Lalu setelah komen selesai ini setelah komen ini kita move ke attachment. Attachment ini sendiri berfungsi untuk menyimpan file yang berkaitan dengan teks. Untuk attachment ini sendiri memiliki primary key yaitu attachment underscore ID dan memiliki foreign key yaitu text underscore ID. Lalu pada attachment ini dia memiliki atribut salah satunya attachment underscore ID yang juga sebagai primary key. Lalu ada text underscore ID, lalu ada file underscore name, lalu ada file underscore path, lalu ada upload underscore add. Dan untuk sisanya ini sebagai foreign key dari tabel attachment.
Setelah kita menjelaskan tentang tabel-tabel yang ada di sini dan juga atribut-atribut dan juga tipe data yang dipakai dari si atribut itu sendiri, kita akan move ke relasi tiap entitas atau tiap tabel. Jadi di sini entitas dari user yang pertama dari user ke project. Untuk hubungannya adalah one to many. Karena pada user ini sendiri bisa mengelola lebih dari satu project. Sebagai contoh, kita ambil nama yaitu Andi. Andi ini seorang project manager dan Andi ingin membuat dua project yaitu website company profile dan aplikasi mobile. Nah, di sini Andi hanya memiliki satu user ID, tetapi dia menjadi manajer di beberapa project yang berbeda. Nah, oleh karena itu relasi antara user dan project adalah one to many. Karena satu user dapat memiliki banyak project. Satu user ini memiliki banyak project. Dan yang kedua, kita membahas tentang hubungan antara project dengan teks. Hubungan antara project dengan teks ini adalah one to many karena sama seperti user ke project tadi, pada satu project ini bisa mengelola teks lebih dari satu project. Nah, sebagai contoh, tadi di project website company profile terdapat beberapa teks seperti desain homepage, contohnya misal, lalu membuat backend dan testing website. Nah, pada teks tersebut menunjukkan bahwa satu project memiliki banyak teks, sehingga hubungan antara project dan teks ini adalah one to many. Lalu setelah membahas tentang hubungan antara project dan teks, kita move ke user dengan project melalui project member. Hubungan antara user project melalui project member ini adalah many to many. Karena yang dalam sebuah project biasanya tidak hanya satu orang yang terlibat, jadi bisa aja lebih dari satu orang atau satu user. Sebagai contoh, project website company profile tadi terdapat Andi sebagai manager yang tadi sudah saya sampaikan, dan Budi sebagai front-end developer dan Siti sebagai back-end developer. Di sisi lain, Budi juga bisa ikut dalam project lain, misalnya aplikasi mobile. Karena satu user bisa ikut banyak project dan satu project bisa memiliki banyak user, maka hubungan antara user project melalui project member ini adalah many to many. Lalu setelah kita membahas hubungan antara user project melalui project member, kita move ke hubungan antara project member dengan text assessment.
pada hubungan project member dengan text assessment ini one to many, karena satu anggota project bisa memiliki banyak assessment text, sehingga relasinya tadi one to many. Sebagai contoh, si Budi sebagai anggota project mendapatkan tugas desain homepage. Jadi Budi juga mendapatkan tugas lain seperti membuat navbar, yang artinya hubungan project member dengan text assessment ini adalah one to many, karena Budi bisa memiliki satu anggota bisa memiliki banyak assessment text, atau Budi memiliki banyak assessment text. Lalu untuk selanjutnya kita menjelaskan tentang atau membahas tentang hubungan text dengan text assessment. Nah, hubungan antara text dengan text assessment ini adalah one to many karena satu teks dapat memiliki beberapa assessment, sehingga relasinya adalah one to many. Sebagai contoh, text testing website diberikan kepada Budi dan Siti secara bersamaan. Nah, dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan atau relasi dari text assessment ini dengan teks adalah one to many. Lalu untuk hubungan teks dengan konten, komen. Hubungan antara teks dengan komen ini adalah one to many karena sama mereka menunjukkan bahwa satu teks bisa memiliki banyak komentar. Sebagai contoh, pada teks desain homepage, Budi memberikan komentar desain sudah 80% selesai. Lalu Andi menambahkan komentar lagi, tolong revisi bagian header. Nah, ini menunjukkan bahwa satu teks bisa memiliki banyak komentar, sehingga untuk relasi atau hubungan antara teks dengan komen ini adalah one to many. Dan yang terakhir di sini ada hubungan antara teks dengan attachment. Hubungan atau relasi antara teks dengan attachment ini adalah one to many karena satu teks bisa memiliki banyak attachment. Sebagai contoh, desain homepage, Budi mengunggah file desain berupa gambar, lalu kemudian mengunggah revisi desain versi yang terbaru. Nah, dari situlah, dari contoh tersebut kita bisa simpulkan bahwa satu teks bisa memiliki banyak attachment, sehingga relasi antara teks dengan attachment ini adalah one to many. Sekian penjelasan dan presentasi yang telah saya presentasikan. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.